Orang besar tuh siapa? Sebutkan nama. Gitu loh, gitu aja repot. Ya. Jadi kalau menurut Anda, siapa yang mengorkestrasi gerakannya Mas Roy dan juga Bang Rismon? Kalau memang ada yang orkestrasi. Siapa ini? Bang Freddy? Oh, iya. Yang pasti pemain utamanya Mas Roy. Loh, kan jelas. Kenapa saya bilang pemain utamanya Ada Mas Bang Roy? Rismon dong. Woi, menuduh. Iya. Mas Roy ini ada di Kami mana-mana. tidak ada hubungan. Mas Roy ini ada di mana-mana. Hari ini di sini, sekarang malam ini. Oke. Tadi di sana, di sana, di sana. Pemeran utamanya dia memang. Wih. Itu jelas yang mengorkestrasi ini. Emang yang di isu lain emang juga. yang berkloning cuma dia. Di isu lain juga ada Mas Roy. Pak Zulan. Ada Mas Roy. Itu hak politik tuh, dijamin undang-undang. Diminta selaku Kemudian, ahli. bicara apapun yang berkaitan dengan Jokowi, ada Mas Roy. Makanya saya katakan Ya. aktor utamanya adalah Mas Roy. Ya. Saya nggak setuju tuh ya. Bicara, Saya nggak setuju. bicara Hanya karena Mas Roy sering Bicara- tampil di publik, langsung Mas Roy. bicara politik. Sekalian aja tuduh Prabowo Subianto paling sering di TV. Itu aktor utama. Mana sih? Bicara politik, jelas saya bilang tadi, Pak Jokowi memang pesannya itu adalah pesan politik. Oke. Ya, yang pasti walaupun tadi orkestrasi utamanya Mas Roy, itu Ngaco. bukan ke Mas Roy. Orang yang membackup itu siapa? Wah, yang ini itu lebih tahu ngaco cuma Pak lagi. Jokowi. Ini ngaco lagi. Orang yang membackup siapa? Yang membackup di belakang isu ijazah palsu ini, yang punya agenda politik ini, Kira-kira Mas Roy dan Bang Rismon tahu nggak kalau misalnya ada? saya nggak tahu. Tanya mereka dong, tahu nggak Oke. mereka? Nah, apalagi orang lain. Saya aja nggak tahu, dia tahu. Ini ngaco nih. Bisa baca pikiran orang katanya. Ini Oke, ahli. oke. Apa? Saya nggak tahu Mas Roy dan kawan-kawan itu tahu apa enggak, tetapi Pak Jokowi pasti tahu itu sosok siapa, makanya dia Wah. lemparkan ke publik. Itulah. Ada tujuannya. Dia kasih pesan kepada orang itu, ya bahwa oke, lu main politik, kita selesaikan secara politik. Itulah tujuan statement itu. Jadi itu biasa aja, statement biasa aja sebetulnya. Di Statement dalam- politik ya? Iya, statement politik biasa aja. Sebelumnya, Ya, silakan, inilah, silakan, Bang Rismon. Jokowi ini bukan hanya terkenal sebagai presiden atau apa pemimpin tukang bohong ya. Mulai dari SMK 6.000 tidak utang, tidak impor-impor, ini kan pembohong. Tapi ada lagi sifatnya pengecut gitu loh. Kalau dia mantan presiden yang jiwa satrianya ada, sebutkan aja siapa gitu loh. Jangan termulnya yang jadi ribut untuk klarifikasi. Orang besar tuh siapa? Sebutkan nama. Gitu loh. Gitu aja repot. Ya, jadi yang ketiga ya, prestasinya juga presiden terkorup. OCCRP. Nomor tiga, OCCRP. Ya, sudah pembohong, pengecut, terkorup pula versi OCCRP. Ya, jadi memang ini apa ya, bias-bias ini supaya tidak fokus, itu memang diarahkan ke sana kemari, terus diduplikasi oleh para termul ya yang pingin jadi komisaris. Akhirnya kan meneriakkan itu, padahal jelas harusnya kalian bujuk aja Jokowi supaya Satria menunjukkan ijazahnya yang katanya asli analog itu. Jangan bawa-bawa sedikit-sedikit UGM, Barreskrim. UGM itu juga bukan isinya bukan malaikat semua. Ya. Oke. Enggak, tapi menurut Anda tadi sebutkan saja orang besarnya. Kemudian Pak Jokowi kan sudah menyebutkan ada orang besar. Motif Pak Jokowi Sebutkan seperti apa? nama, Motifnya apa? biar jangan terjadi adu domba di antara masyarakat. Itu sifat yang buruk. Begitu loh. Anda menuduh kami memfitnah Anda. Ya, tetapi Anda memfitnah kami, Pak Jokowi. Siapa itu? Gitu loh. Oke. Ya, kalau ada tangkap saya. Nah. Gitu loh. Oke. Baru statementnya gentleman. Masa mantan presiden kok pengecut. Baik. Takut di penjara ya. Bang Andre. Oke. Ya, jadi sekali lagi saya sampaikan kepada Bang Rismon ini, ya, jangan memaksakan penelitian Bang Rismon itu, ya, yang saya anggap minor. Kenapa saya bilang minor? Kalau orang nggak ngerti penelitian, jangan ngomong penelitian. Tidak mewakili UGM. Titik. Oke. Saya tetap pada konsisten bahwa otoritas adalah UGM. Oke. Yang bisa menyatakan dia Bapak Insinyur Joko Widodo kuliah di mana, Ya. kapan, ijazahnya dikeluarkan oleh siapa, kemudian skripsi yang dia ditaruh di mana, itu GM kok, bukan Bang Rismon. Intinya, Bang Rismon, saya tetap menyatakan bahwa konsisten bahwa hanya UGM lah Oke, yang baik. otoritas. Itu soal menurut ijazah, saya. soal orang besar. Itu menurut saya. Ya, soal Terus orang besar. persoalan urusan orang besar, Ini ya, tanyakan tangkap nih. kepada Pak Insinyur Joko Widodo. Karena beliau yang Pengecut ngomong, dan lagi. beliau tahu. Tetapi inilah politik. Tahu tapi tidak tahu. Itulah politik. Politik ranahnya abu-abu. Makanya di sini ada dua persoalan. Satu persoalan politik, yang satu persoalan hukum. Ya, ini Hukum terakhir kita saya selesaikan dengan hukum, politik selesaikan dengan politik. Gitu loh. Ya. Nggak usah ini menarik-narik kiri kanan, habis ngalor ngidul. Maksud Anda kalimat Anda habis ngalor soal ngidul itu Bang Andre, namanya. kalimat Anda soal baju biru ini ditarik-tarik ke sana kemari. Iya lah, baju biru kan seseorang, saya kan sudah sampaikan berkali-kali. Seseorang. Iya, Bukan seseorang. partai politik. Tidak saya bilang benar apa, Sebut tetapi namanya. diton Sebut ke sana nama. kemari gitu Sebut loh. namanya. Gitu loh.
Ya, saya punya intuisi sendiri berpikir Wah, sendiri. Saya lah. insinuasi Iya dong. itu. Sama dengan Mas Roy tadi katakan, itu intuisi Insinuasi itu personal, namanya, pribadi bukan dia. intuisi. Hanya dia lah yang tahu. Kan begitu Lain sama. ini. Inilah politik abu-abu, Bang. Itu Itu loh. Bang, Ya, kita Intinya, jadi- intinya saya Cut. Anda Nah, tidak konsisten. selesai. Anda Saya tidak pernah disebut nama Joko Widodo. Anda Anda tidak siapa itu? konsisten. Saya tidak Yang konsisten. warna Anda biru bukan siapa? UGM. Ya. Anda bukan UGM. Gini ya, Oke, sebentar. Saya kasih kesempatan, Anda Mas Roy. bukan UGM, kami itu S1, S2, Anda, UGM. tapi Anda tidak mau Gini, UGM. stop. dalam Udah, pernyataan. oke, Ya, udah, berbicara Mas Roy, tentang Mas Roy. pilihan. Ya, Mas Devi. Ini Ini ya. ya. Anda pernah meneliti apa sih? Iya. Bang Rismon. Jadi clear ya, clear. Meneliti apa Anda? Bang Rismon cukup. Saya search di sini nggak ada nama Ya. Anda. Bang Rismon cukup. Bukunya Gini, apa? Ayo. semua orang malam ini diinterupsi melihat Darmawan. Ade Darmawan ini dari tadi ngomong panjang, nggak ada legal standingnya, ya. Anda bukan lawyernya UGM, satu. Anda juga bukan lawyernya Jokowi, ya. Anda hanya lawyernya para pelapor-pelapor yang ngaco itu yang nggak ada legal standingnya, satu. Kedua adalah saya menambahkan apa yang dikatakan Bang Rismon tadi. Memang Jokowi ini pengecut. Contohnya apa? Soal ijazah palsu untuk menampilkannya dia mungkin melemparkan tapi dengan tangan lain, nabok milih tangan, memukul dengan tangan orang lain. Tidak mungkin orang namanya Dian Sandi itu punya ijazah yang kemudian diupload pada tanggal 1 April itu kalau bukan dari Jokowi. Katanya ijazahnya nggak pernah diperlihatkan ke orang lain. Di lemari. Ya, di lemari katanya. Pasti dia dapat dari mana kita nggak tahu, dan dia sudah mengkonfirmasi esoknya ke Jokowi mengatakan oh ini ijazahnya yang benar itu. Berarti apa? Itulah salah satu contoh orang lamis. Ya, Lamis itu pengecut. Dan yang terakhir soal orang besar. Inilah contoh benar kepengecutan. Baru setelah partai yang dituduh itu bergerak akan melakukan tindakan hukum, ya kita dengar itu dari Pak Syarif Hasan. Kemudian baru dia meralat atau oh yang saya maksudkan bukan Pak SBY kok. Alah, orang bekas presiden ini kok telometan. Jadi saya kira Republik ini gaduh gara-gara orang ini. Jadi orang ini ya menurut saya memang harus menerima nanti apakah itu dari sesama habluminanas, sesama hukuman dari manusia atau habluminallah, ya hubungan dengan Tuhan, dia harus menerima. Mas Roy, azabnya. kalau somasi Anda tidak direspon oleh Pak Jokowi, apa? Ya, nanti akan ada tim dari kami ya Pak Ahmad Kosinudin yang dari tim itu akan melakukan tindakan selanjutnya. Sama seperti apa yang Bareskrim dilakukan atau Polda? Apa? Nah, itu nanti kan itu lokasinya jelas, mungkin nanti tidak perlu di Polda tapi ke Bareskrim. Ya. Apa maksudnya? Dilaporkan lagi? Seperti Iya, apa? tapi tunggu saja tanggal mainnya kan. Somasi itu adalah bentuk dari tindakan hukum yang paling sopan yang kami lakukan. Tidak tiba-tiba lopar lapor ada orang-orang Harapan Anda dengan somasi itu seperti apa Iya, sih? gitu. Ya. Harapan Anda dengan mengirimkan Iya, somasi itu Jokowi apa? pertama melapor. Iya, jadi harapannya adalah supaya dia disadarkan DPU, ya. Seluruh rakyat Indonesia sadar dan bisa melihat apa kualitasnya dari bekas presiden ini.